Everybody has a story, everybody has a turning point. Mantap. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Jago-jagoku ini. Waduh, ya kan? Luar biasa nih. Kan main. Jadi di segmen kita kali ini, apa kabar semuanya? Puji Baik, Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Luar segmen biasa. kita kali ini, gue bersyukur banget bisa bisa ngobrol bareng sama kalian di segmen Turning Point. Jadi Segmen Turning Point, baru nih. Segmen baru ya. Hah? Segmen baru nih. Segmen baru. Konten terbaru dari Daddy Jaden TV. Mungkin sebelumnya kalian udah dengar. Iya. Dan di konten baru ini Turning Point kita titik balik. Artinya titik balik. Iya. Yes. Everybody has a story, everybody has a turning point. Ya. Yes. Yang artinya Yang artinya titik balik. Panik juga. dilarang pipis sembarangan. Tegang sekali kayaknya ini. Makanya gue tanya sama lu, biar nggak tegang. Biar relax. El kan kuliahnya kan akuntansi. Oh iya, akuntansi Kak, benar. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Bahasa Inggris ya? Lah akuntansi kan buku-bukunya iya. kan pengantaran kan bahasa Iya, Inggris. Iya benar Kak. Iya kan? Everybody has a story, semua orang punya cerita. Cerita, Yes. ya. Di dalam hidupnya masing-masing, ya kan? El punya cerita, Yeski punya cerita, cerita. Mario punya cerita, ya kan? Iya, Kak. Nah, setiap cerita-cerita yang, maksudnya setiap perjalanan hidup kita, cerita di dalam hidup kita kan pasti ada titik balik Iya, yang kita alamin Setuju. kan? Ya. Betul. Kayak misalnya Yeski udah sampai di sekarang ini, tentunya kan dulu artinya gimana sih titik balik bisa Ya, ada sejarahnya. ada Kak, ya. sejarahnya, Iya. bisa apa namanya, tentunya dalam hidup pasti maju, ya kan? Amin, ya kan? Amin. Dan ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan Mario juga kan, sampai sekarang bisa sampai seperti ini gitu kan, dan pasti ada ceritanya, Benar ya kan? banget, Bang. Kalau ngelihat Mario kan, aduh seger gitu ya kan, bahasanya kan, Tapi ibarat kata curhat. semangka gitu kan. Semangat kakak, Semangat gitu kan. kakak. Semangat kakak, iya. Luar biasa. Dan Mario kan bisa bagi juga apa namanya, cerita inspirasinya, Ya. iya. Karena kan yang gue dengar kan dulu kan Mario kan istilahnya Mario yang dulu sama Mario yang sekarang tentunya beda. Iya, betul. Bang. Iya Kan ada lagunya, Kak. Apa Apa tuh? tuh? Mario yang dulu bukanlah yang sekarang. Yes, bisa masuknya bisa. Oke. Terlalu tegang. Oke, kita santai aja. Siap. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Bisa aja. Iya. Digocek di sini. Ini mau ngomong kita nggak ada settingan ya. Nggak ada. Nggak ada. Ngalir Gua aja nggak Kak. menyangka maksudnya itu tadi bisa muncul seperti itu. Ngalir aja Kak, kayak Roh Kudus Kak. Oh siap. Woi. Luar iya, biasa. iya. Semenjak masuk di sekolah teologia, Yes. Immanuel, Kenapa nih? Allah beserta kita. Iya kan, Immanuel, iya kan, semenjak masuk di sekolah teologia, iya kan, udah mulai ini ya, Iya, Kak. fasih ya. Fasih dong di STT Tiberias tepatnya. Oh iya. STT Tiberias, kebanggaanku. Lu tos gitu satu alma mater. Satu amater. Ini ada colongan-colongan itu ya. boleh. Bebas. Oke, gimana Kak di segmen apa turning point ini? Kita akan bahas apa? Ya itu tadi seperti apa yang tadi gue sampein, maksudnya jadi titik kita balik, bertiga. titik balik di dalam kehidupan kita masing-masing, ya iya. khususnya kan Yeski, Mario, El kan juga, setahu gue dulunya kan kuliahnya akuntansi, Iya, betul Kak. dan sekarang tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih ya, pasti ada prosesnya juga kan. Nah itu gimana, kita kan apa namanya, tentu mau dengar, dan juga pasti El kan juga bisa jadi inspirasi berkat buat teman-teman muda. Karena yang paling muda dari bertiga kan, dari Yeskiel, Malvin Muntu, Yes. Mario Clemens, Immanuel Ecclesia Sinuraya. Iya Tuh, Kak. gimana? Canggih nggak gue? Mantap benar. Dahsyat. Iya kan? Hafal gue. Jangankan nama, ulang tahun aja Kak Jafri hafal. Jangan kan itu. Coba Kak Jafri ulang tahunnya L. Enggak. Kak Jeffrey bukan tanggal lahir. Lu jangan mancing-mancing kayak gitu. Bukan.
Kak Jeffrey bukan tanggal lahir, plat mobil. Dia plat mobil yang hafal. Iya, benar. Jangan kan tanggal lahir, plat mobil. Kenapa? Kok lu bisa tahu, El? Iya. Pas lagi pernah di Kelapa Gading, ada yang klakson kan. Tin. Wah, kita pikir kan pas lagi sama gebetan lagi kan. Waduh, gebetan Terus. nih, mantep nih. Pas kita lihat ke belakang kan, mobilnya klakson nih. Pas dilihat ada mobil B, ya kan. Pas kita lihat, Plat oh Tuhan, tertentu ya. Kak Jeffrey nih. Iya benar. Iya benar. Ya gue bersyukur sih, maksudnya mungkin itu kemurahan anugerah Tuhan ya. Yes. Bisa ngapal gitu, maksudnya bisa nginget gitu ya. Plat maksudnya mobil. angka. Nggak tahu juga, maksudnya nggak spesifik, nggak tahu kenapa, maksudnya ya memang ya suka aja gitu, emang nggak ngerti deh, emang ya tahu aja gitu. Dan nggak pernah, kadang-kadang juga nggak pernah kayak dikhususin gitu. Wah, bener-bener tiba-tiba gitu. keinget aja Iya, gitu ya. tiba-tiba keinget aja dan tahu aja gitu. Karena supaya nanti kalau di jalan gitu kan, oh ini teman kita, oh ini kenal gitu kan, oh ini keluarga kita misalnya gitu, ya kan? Jadi balik lagi ke turning point, titik balik. Setiap kalian kan pasti punya titik balik yang benar-benar titik balik dalam hidup, dalam cerita hidup, perjalanan hidup yang benar-benar berkesan. Ya. Ya kan, yang benar-benar berkesan dalam yaitu tadi perjalanan hidup. Paling muda kan L. Iya, Kak. Immanuel panggilannya L. Siap. Ya kan? Mario Yeski. Nah, mungkin dari L dulu yang paling muda. Tapi gini sih Kak, kalau menurut Yeski ya, kan kita bertiga nih Kak, agak makan waktu kayaknya. L bisa 10 menit, Mario 10 menit, Yeski 10 menit. Gimana kalau kita balik? Kita ambil alih. Kita ambil alih aja. Iya. Take over. Agak caranya jadi berubah. Maaf, putar balik. Aduh, wah. Jadi Wah. daripada yang toko Waduh, sebelah kita ambil, ini ya kan ada- Bang Mario? Pas dulu. Ini ada kup ini. Ada kup ini, waduh. Jadi kontennya bisa masuk football nanti. Pemain cadangan. Jangan lupa. Waduh. Wah, waduh. Wah, gua Nggak nyangka pasti kan, Kak? ya nggak nyangka lah. Nggak ada settingan kayak. Nggak ada settingan. Dari Kak Jeffrey nggak ada settingan. Dari No, kita ada. Kita aja settingan. No settingan. No settingan. Oh, jadi ternyata udah ada settingan. Waduh. Tapi sebagai prajurit Kristus, siap sedia. Yes. Soalnya kita semalam langsung ditelepon. Telepon. Baru banget malam ditelepon dadakan kan. Diajakin konten bareng. Mau ngomong apa? Gitu, nggak tahu. Yang ngomong kebaikan Bingung. Tuhan dong. Iya, ya kebaikan. kan? Bingung ya kan? Daripada kita bingung, mendingan kita bikin bingung Kak Jeffrey. Kapan lagi kan? Oke. Oke. Siap. Pendeta Jeffrey Adolf Wane. Yes. Deng deng. Iya. Ini kalau di acara-acara TV kayak mau ngerosting ya. Iya. Awas lu ya. Nggak ikutan aja ya, Kak Yeski. Oke, football. Ntar dulu nih, gue nanya dulu, ya kan? Karena ini kalian yang mau nanya, Iya ya kan? dong. Nah, gue kan surprise nih, gue kan disurprisein. Yes. Ya. Football. Apa? Footballnya apa? Putar balik Putar kan. balik. Oke, Turning putar- point dong, sama kayak tadi. Oh, gitu. Konsepnya Oke. masih sama dengan segmennya Kak Jeffrey. Turning point. Turning point. Football ini mungkin bahasa lainnya. Iya dong. Oh, jadi intinya sama. Intinya sama. Oh, Pasti kan Kak Jeffrey punya oke. sejarah ya Oke. sebelum saat ini jadi hamba Tuhan yang besar ya. Amin. Oh, Ah, jadi jadi ada kudeta ya. Agak speechless ya. Ini dia ini. Tapi sekali lagi sebagai prajurit Kristus, Yes. kita harus siap sedia. Yes. Yes. Oke. Jadi football ini adalah mirip turning point. Turning point. Oke. Sama, kita sama. Oke. Kita kan cuma numpang tayang doang di Deddy Jeren TV. Biar banyak subscribernya. Yes. Siap. Jadi subscriber Deddy Siap, Jeren siap, TV, siap. nanti subscribe football ya. Oke. Karena memang orangnya ya itu aja. Jadi juga apa ya
keluarga sendiri. Kalau orang Korea bilang halak kita. Ya, orang Korea bilang gitu, halak kita. Orang kita. Iya. Sedap. Oke, jadi siap, kita nggak usah siap. lama-lama ya. Ya. Betul. Tapi pastinya kan orang-orang, teman-teman, apa sih panggilannya kalau Dedi Jaden TV? Dedi Jadeners. Apa sih? Kesayanganku. Iya. Ya elah, kayak kontak person. Waduh, Maaf. kontak person aku sendiri. Oke, jadi subscribernya Dedi Jaden TV pasti kan pengen tahu dong cerita dari Kak Jeffrey. Kita biasanya manggilnya Kak Jeffrey ya. Betul. Kecuali Mario Abang. Nah, Beda sendiri. iya. Kita panggilnya Kak Jeffrey. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Kak Jeffrey, gimana sih dulu sebelum akhirnya jadi seorang hamba Tuhan. Dengar-dengar nih Kak, dengar-dengar Kak Jeffrey kan sempet ini ya, sempet jadi pelaut Popeye. Dulunya. Suka makan bayam nggak tuh Kak? Suka kalau ada tempenya. Kalau ada tempenya sama sambelnya suka, ya kan? Gitu. Ini kok nggak rese emang nih. Nah, gimana sih Kak? Kita pengen tahu kan. Betul. Gimana dulu Kak Jeffrey bisa sampai jadi pelaut, dari pelaut jadi seorang hamba Tuhan, karena itu sangat kontras ya. Kontras Iya, banget betul. ya. Kontras banget. Kan kehidupan pelaut juga kita tahu dong. Iya. Keras. Ya nggak? Keras, betul. Nah, sekarang jadi Keras batu. Nah, sekarang jadi hamba Tuhan yang besar. Amin. Selembut kapas. Yes. Emang sebelumnya pernah mimpi punya jadi hamba Tuhan nggak? Ya. Jadi aduh, ini rese banget emang ini. Pasti clue-nya juga nggak ada yang tahu ini. tapi di atas semuanya itu ya, di atas segala-galanya itu adalah ucapan syukur, benar Amin. ya. Ucapan syukur bahwa apa yang nggak ada, mungkin kalau ada kata yang lebih indah, lebih baik daripada ucapan syukur, mungkin gue pakai kata itu ya. Tapi gue sangat mengucap syukur dengan hidup gue, ya kan, dengan apa yang hari ini boleh ada, apa yang gue milikin, apa yang hari ini boleh gue alamin. Karena gue percaya bahwa masa lalu kita membentuk kita hari ini, gitu kan. Pengalaman kita membentuk kita hari ini, dan keadaan kita hari ini membentuk masa depan kita. Jadi semuanya kan tergantung dari bagaimana kita menyikapinya, gitu kan. Nah, seperti yang mungkin sebenarnya sih udah pernah gue bagiin, pernah ada di acara live IG pernah, tapi kalau di YouTube belum pernah. Belum pernah. Jadi di kesaksian di pelayanan pun pernah, tapi sedikit lah. Maksudnya belum pernah mungkin sedetil ya mungkin kayak sekarang ya nanti ya, abis ini maksudnya di YouTube. Jadi intinya nggak pernah mimpi untuk jadi seorang pelayan Tuhan, nggak pernah mimpi. Kenapa? Karena dulu waktu masih kecil itu selalu ya kita seperti anak kecil pada umumnya lah. Ya pasti kan punya cita-cita juga kan kalian kan. Sekarang gue tanya nih, maksudnya gue tanya balik tapi sedikit doang. Maksudnya Yeski lu dulu cita-cita apa? Presiden dong. Presiden. Waduh, gaya banget. Tapi emang bener presiden? Bener dong. Bener ya. Mario dulu cita-cita apa? Sebenarnya dulu mau jadi polisi, Bang. Gitu sempat Jadi kepikiran. polisi ya? Syok. Berarti kalian berhubungan. Oh iya bener. Saling menjaga. Iya, presiden. Kita Nanti gua menjaga. angkat jadi Kapolri loh. Siap. Iya. Presiden. Iya, siap. Siap presiden. Lu buat negara sendiri ya? Siap presiden. Iya. Jadi menteri kan? Iya. Nah, ini El mau jadi apa dulu? Malah dulu Cita-citanya mau ngapain? Mau jadi apa? kecil pilot, Kak. Oh. Pilot. Pilot presiden. Pilot berarti. presiden, Iya. iya. Sama juga. Berarti semua lu kerja sama Yeski. Aduh. Artinya gini loh, maksudnya kan cita-cita kalian juga ya mungkin mirip-mirip juga lah sama cita-cita gue yang istilahnya kalau anak kecil tuh apa istilahnya apa sih bahasanya template ya. Template, ya. Maksudnya dulu anak kecil tuh nggak jauh-jauh kayak dari apa cita-citanya polisi, dokter, pilot emang gitu. Iya. Betul. Jarang dulu zaman gua maksudnya waktu dulu gua kayak masih kecil SD gitu, jarang yang ditanya teman-teman gua apalagi ya maksudnya mau jadi apa, rata-rata ya itu yang tadi kita sebutin. Apalagi
dengan mau jadi apa cita-cita gitu, pendeta, itu gue malah dulu gue nggak pernah denger. Temen-temen gue nggak pernah punya cita-cita seperti itu, dan bahkan gue pribadi pun enggak. Nah tapi anehnya ya, inilah doa orang tua. Amin. Doa orang tua. Jadi dulu kalau gue ditanya sama keluarga, sama teman-teman, orang yang nanya, ya gue pokoknya ya gue bilang ya itulah, mungkin ya polisi atau mungkin pilot atau apa gitu ya, hakim atau yang seperti biasa anak-anak kecil lah. Tapi entah kenapa dari dulu tuh nyokap ya selalu ngomong kalau ditanya, ya pas kalau emang nyokap dengar gitu ya, yang nyokap tahu, oh Jeffrey mau jadi pendeta gitu loh. Nggak tahu kenapa gitu. Gua pun juga dari dulu ya sampai sekarang belum sempat nanya juga sih sama nyokap, maksudnya kenapa mama kok selalu bilang begitu gitu. Tapi yang gue ingat adalah dari dulu nyokap tuh selalu bilang, oh ya nanti mau jadi pendeta gitu. Ya namanya dulu masih kecil ya kita cuek-cuek aja, terserah deh istilahnya nyokap ngomong apa, bilangnya bagaimana gitu. Ya kita cuek-cuek aja sampai ya tentunya kan perjalanan ya, sampai akhirnya ya atas anugerah dan kebaikan kemurahan Tuhan kita boleh melayani Tuhan. Tapi kan tentunya itu tidak langsung begitu. Ya kan tentunya ada perjalanan yang mana ya gue masa kecil gue seperti pada anak-anak maksudnya normal ya, anak-anak normal, anak-anak umum lah, pada masanya lah gitu. SD selesai, SD Katolik, terus selesai masuk SMP negeri. Nah masuk di SMP negeri tuh mulai agak badung lah gitu. Tawuran. Tawuran salah satunya ya kan. Ya apalagi SMP itu dulu tuh sekolah kita tuh SMP kita tuh gede banget. Sekolahnya tuh besar gitu. Jadi muridnya banyak kan, ribuan. Satu kelas aja dulu di SMP satu kelas tuh bisa 50 orang. 50 sampai 60 orang. Biasanya kalau sekolah negeri itu begitu. Jadi itu yang namanya kelas bisa dari kelas 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 sampai 1, 10. Kelas 2 begitu juga, kelas 2, 1, 2, 2 sampai 2, 10. Itu ada 10 kelasnya. Jadi wah udah apa namanya banyak karena muridnya banyak, jadi pergaulannya juga tambah besar, tambah luas pergaulannya, dan ya mulai tahu banyak hal lah gitu ya. Dan tapi puji Tuhannya ya badung-badung anak SMP lah gitu. Puji Tuhannya itu gue nggak tahu ya, mungkin karena dari dulu dari kecilnya nyokap sudah, karena omongan adalah doa. Amin. Ya kan? Betul. Omongan adalah doa. Apalagi dari seorang mama ya, dari orang tua kita istilahnya gitu ya. Mungkin kayak udah dimetrekan gitu loh. Amin. Kayak udah di lock, kayak udah dikunci gitu loh maksudnya. Tanpa kita pun menyadari, tanpa kita pun tahu. Yang mana kita juga harus menjalani hidup ini kan. Maksudnya ada prosesnya juga gitu loh. Kita pun nggak ngerti kan. Nah setelah SMP, selesai sekolah SMP, kayaknya agak tingkat kebadungannya kayaknya agak di atas rata-rata gitu. Tingkat kebadungannya agak di atas rata-rata gitu kan. Jadi diputuskan dulu nyokap bokap orang tua untuk ikut mereka gitu. Jadi ikut kemana? Ikut ke daerah gitu. Jadi biasanya tuh dulu zaman gua, angkatan gua tuh dulu anak-anak yang agak-agak badung-badung begitu, itu pasti anak-anak Jakarta yang sekolah di Jakarta itu biasanya kirim ke sekolah di daerah berarti. Biasanya tuh begitu. Di daerah biasanya asrama gitu ya. Nah, bertepatan waktu itu nyokap juga punya kerinduan untuk masuk sekolah teologia di satu kota kecil di Jawa Timur namanya Kota Batu. Batu, Malang. Nah, akhirnya gue ikut sama nyokap, semua keluarga akhirnya pindah juga, dan gue SMA di Kota Batu. SMA ya di SMA Kristen. Puji Tuhan selesai SMA ya gitulah, seperti anak SMA pada umumnya lah. Nah gue juga nggak pernah berpikir dari dulu mau melayani Tuhan, tapi gue ingat dulu di SMA gue mulai pelayanan. Dari SMA sudah mulai pelayanan. Kira-kira tahun 96. 96 itu udah mulai pelayanan. Pelayanannya ngapain? Dulu gue belajar main gitar. Biasanya kalau SMA kan nongkrong-nongkrong kan main gitar, nyanyi-nyanyi gitu kan. Main gitar terus ngumpul gitu kan. Nah dari situ belajar main gitar. Di SMA tuh gue inget kalau ada ibadah biasanya setiap hari Jumat, ibadah siswa, gabungan tuh semua gitu kan. Itu
gantian, kadang-kadang gue main gitar. Ada beberapa temen yang bisa main gitar juga, tapi kita gantian tiap Jumat, tiap Minggu. Tiap minggu Gitu. ganti Disitulah orang, gantian. Misalnya Jumat ini gue, Jumat depannya teman yang lain, Jumat depannya teman yang lain lagi gitu. Nah, disitulah gue mulai awal pelayanan di sekolah. Gue ingat, dan juga dulu di Batu gue ada wadah persekutuan anak-anak muda juga gitu. Jadi gue bersyukur walaupun istilahnya ya badung-badung anak-anak sekolah, tapi tetap di dalam wadah pelayanan gitu. Belum di seperti yang sekarang gitu ya. Gue mulai belajar kenal pelayanan yang benar-benar melayani. Maksudnya apa nih benar-benar melayani? Karena waktu itu gue belajar yang kita tuh ya benar-benar gimana sih melayani, kita bawa apa yang kita punya, kita apa yang kita lakukan, sudah mengerti makna pelayanan, jadi gitu ya, makna pelayanan walaupun badung. Ya bisa dibilang begitulah. Berarti, bisa dibilang begitulah. Berarti Badung Kudus itu. Bagus. Bandung Kudus. Kok Bandung? Ini istilah baru dari dia nih. Bagus. Bandung khusus. Jadi alirannya sama kayak L, Kak. Oh gitu? Iya. Gimana tuh? Gimana tuh? L itu dia percaya bahwa Tuhan itu santuy. Oh iya. Oh siap. Iya, Tuhan jadi gua nggak apa-apa. santuy. Iya. Jadi nggak apa-apa Iya. badung-badung tapi kudus. Keras sekali lah. Keras sekali lah. tapi maksudnya gini, jangan nanti orang salah ngerti loh, ya kan? Kita obrolan kita maksudnya jangan nanti orang salah ngerti. Iya. Oh berarti Badung nggak apa-apa, yang ini nggak bukan gitu dong. Tetap nggak Iya. boleh. Tetap ya, maksudnya karena gini, kalau kekudusan itu kan tidak bisa diganggu gugat, Iya. ya kan? Artinya gini, jangan sampai nanti orang mikir kekudusan tuh hidup normal kok, ya kan? Betul, Bukan, betul. iya, bukan berarti terus kita nggak makan, nggak minum, nggak Dan jadi apa. pertapa gitu kan Iya, ya. gitu. Iya. Maksudnya kita hidup seperti biasa, ya kita dekat sama Tuhan lah. Cuma waktu itu maksud gua begini, dulu kan itu namanya proses ya. Iya. Proses di dalam, karena kekudusan itu proses, tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan. Betul. Nggak langsung jadi langsung 1 kali 24 jam gitu kan. Artinya ada proses yang Tuhan mau berikan, bentuk gua juga, ya kan, dibentuk dan diarahkan sama Tuhan seiring dengan perjalanan. Tapi gue bersyukur dari masa muda, dari masa SMA, sekitar 96-97, udah mulai mengerti maksudnya pelayanan tuh ya ini, kita bawa apa yang kita miliki, lakukan apa yang kita bisa gitu ya. Kita ke gereja-gereja kecil, di Kediri, di Nganjuk, di Jombang, di Jawa Timur. Kita datang, kita ke sana benar-benar melayani. Kita bawa beras, bawa jagung, bawa tepung, bawa gula, dan sampai di sana kita untuk orang jemaat di gereja sana gitu, di gereja kecil. Dan kita di sana ngapain? Kita bakti sosial. Kita bersihin gerejanya, kita ikut ngepel, ikut apa. lah ya. Mungkin kalau Yeski dulu, Yeski kan sekolah teologi ya. Iya. Yeski udah lulus. Iya. Mirip dengan yang namanya mission trip. Nah, mirip kayak gitu. Cuman mission trip kan kalian mungkin waktunya agak lama kan? Iya. Kita misalnya 2 hari gitu aja. Oh. Atau misalnya hari Minggunya ada ibadah, kita berangkat dari hari Sabtu gitu. Hari Sabtunya kita kumpul sama anak-anak mudanya, kita misalnya ibadah sebentar, terus habis itu bakar-bakar jagung, gitu, makan bakso gitu. Tapi Itu tetap jagung yang dibawa dari kota itu. enggak, bukan. Mau komen tapi takut salah. Pertanyaan agak memancing-mancing ini. Bukan, ada jagung juga di sono, ya kan? Iya. Kita lebih, maksudnya suasananya, vibes-nya fellowship, gitu kan. Supaya sama anak-anak muda juga dapet. Karena kan membangun anak-anak muda di gereja-gereja yang kecil juga, di daerah-daerah pelosok, di daerah, supaya apa? Supaya mereka juga mau melayani Tuhan. Dan mereka kan adalah masa depannya gereja. Iya, Ya kan, anak-anak muda kan masa depannya gereja. Iya. Gitu. Jadi kita datang ke sana, ya sama-sama anak muda, ya, dan kita juga layanin di umum. Besoknya hari Minggunya kita nyanyi vokal group. Setelah ibadah hari Minggu, kita datang kunjungan misalnya ke rumah jemaat gitu kan, dan kita bantu apa, sini kurang apa misalnya. Gue inget banget dulu ada yang kamar mandi saya rusak. Kita rame-rame bantuin iya. Gitu ya. Bikinin, nyemenin tuh apa ya? Apa dikasih semen, corin gitu, gitu. Itu harian atau borongan tuh, Kak? Rese. Curcil, curhatan kecil. Saaja. Jadi waktu itu kita
Ya bisa diborong, bisa harian juga. Berarti datang ke sana itu nggak dilayani ya Kak, malah melayani orang ya Kak di sana. Ya, gitu. Dahsyat. Mantap. Udah mantap loh. Semester berapa loh sekarang? Baru. Baru, iya. Belajarlah dari suhu, ya Yes, kan? senior. Iya, senior kan. Udah lulus, banyak pasti pelajaran. Amin. Iya kan? Nah, dari situ pun ya kita udah maksudnya oh iya, pelayanan yang benar-benar pelayanan, benar-benar kita melayani. Iya. Benar-benar kita enggak sorry ya, maaf ya, maksudnya bukan gimana, tapi benar-benar nggak ada persembahan. Ah, Gitu. oke. Benar-benar nggak ada persembahan. Benar-benar Ya. kita ya kita bawa dari kita untuk kemuliaan Tuhan, berkatin mereka. Gue bersyukur, maksudnya dasar itu gitu loh. Kita bisa maju untuk melayani Tuhan gitu loh. Itu SMA Kak ya? SMA sampai kira-kira kuliah. Ah. Dulu juga gue, jadi ya dalam pelayanan melayani nggak langsung bagian yang besar atau bagian apa. Dulu ya gitu, kadang seksi kebersihan. Jadi ada satu komplek area yayasan, tempat di mana kita bertumbuh waktu itu di Batu. Suka ada acara, bagian kita seksi kebersihan, gue ingat gitu, maksudnya senior kita tahu, puji Tuhan, gue bersyukur gue diberikan anugerah talenta, bisa bermain musik sedikit, bisa bernyanyi sedikit, ya. Mereka tahu kita ini anak-anak bawah ini, yang junior ini, maksudnya gue sama teman-teman dulu angkatan gue, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main musik, ada yang apa. Mereka tahu. Tapi mereka maksudnya luar biasa ya, maksudnya maksud gue nggak langsung terus oke, nyanyi langsung gitu. Tapi mereka mungkin membina, mendidik mental kita juga. Jangan mentang-mentang lu bisa nyanyi terus langsung lu pegang mic bisa nyanyi. Gitu ya kan. Lu bersih-bersih dulu loh gitu maksudnya. Iya kan? Rapi-rapi apa segala macam. Lalu asyir. Kadang-kadang kita hari Minggu di depan ruang ibadah gitu ya. Kita salam-salam jemaat. Gitu lah. Terus mulai lama-lama dipercayakan singers, mulai lama-lama terus main musik singers dan akhirnya kita sampai punya band rohani. Nah, selesai dari sana, gua kerja gitu. Nah, pekerjaan gua ini menuntut gua harus keluar dari lingkungan pelayanan itu gitu. Karena gua kerja di hotel. Gitu, dan kuliah memang manajemen hotel. Kenapa gue ngambil manajemen hotel? Karena gue punya cita-cita waktu itu gue pengen cepet kerja. Kenapa cepet kerja? Cepet dapat uang. Iya kan, cepet dapat duit. Bahkan sampai selesai kuliah pun puji Tuhan ya, gue percaya semua karena murahan Tuhan. Gue udah kerja duluan dibanding langsung dapat kerja. Gitu loh. Padahal belum wisuda gitu. Dibanding sama teman-teman yang lain, puji Tuhan gue udah dapat kerja duluan. Bahkan di tempat kerja gue di Surabaya waktu itu, tempat kerja pertama kali waktu itu di Surabaya. Jadi gue di Batu Malang gue total 11 tahun. Di Surabaya gue kurang lebih 5 tahun. Nah, jadi di tempat pertama gue kerja, sampai tempat bos manajer yang di sana bilang, nanti habis wisuda lu balik lagi ya, gitu loh. Jangan ke tempat lain loh, katanya gitu. Oh iya, siapa gitu kan. Singkat cerita, setelah gua kerja di Surabaya, gue sempat ngalamin sakit, gitu. Sempat ngalamin sakit, itu seperti turning point juga gitu ya. Seperti titik balik juga, di mana Tuhan menegur gitu ya, waktu kerja di Surabaya. Karena di Surabaya tuh dulu gue juga sempet mungkin keluar jalur gitu. Iya, keluar jalur karena apa? Karena kehidupan yang udah enak, udah kerja dapat uang, udah enak. Kacau-kacau lah ya. Lingkungan juga lah ya. Bukan gue yang bilang, lo yang bilang ya. Artinya benar-benar yang kayak pelayanan waktu itu ya di luar dari kehidupan itulah. Gitu. Di luar dari kehidupan pelayanan kan. Jadi artinya ya benar-benar lihat dunia ini gitu loh. Ya kan, seperti wah ya dunia ini keras, jahat dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah itu gue sempat ngalamin sakit dan itu termasuk salah satu turning point dalam hidup gue. Dan puji Tuhan, Tuhan pulihkan setelah 4 bulan, gue kembali mau bekerja.
Tapi waktu itu sebenarnya nyokap gue bilang kerja di Jakarta aja. Tapi gue merasa nggak punya teman di Jakarta karena gue besar tumbuh di daerah gitu ya. Mulai dari SMA gitu loh di Jawa Timur. Gue maksa gue mau kerja di Surabaya. Akhirnya setelah mengalami tawar-menawar yang alot gitu sama nyokap ya. Dia kan, enggak, pokoknya di Jakarta kata nyokap. Enggak, gue nggak punya teman di Jakarta, gue bilang. Gue pokoknya mau balik ke Surabaya, gue bilang gitu. Akhirnya udah ambil tengah-tengah. Jadi gue ke Malang. Nah, tempat ya kota Malang tempat gue kuliah dulu. Nah, karena nyokap paling tidak di Malang dekat dengan Batu. Nah di Batu ada teman-teman lingkungan gue pelayanan dulu, gitu loh. Jadi paling tidak bisa menjaga kerohanian. Masih terkontrol. Masih terkontrol, betul. Masih terpantau. Gitu. Nah, gue kerja di Malang. Kerja di Malang ada sekitar 2-3 tahun. Akhirnya gue ngelamar ke perusahaan kapal pesiar. Gitu, di Jakarta. Oh, tapi di Malang sempat kerja di hotel. Sempat kerja di hotel. Lalu kepengen kerja di kapal gitu kan? Kepingin kerja di kapal pesiar karena melihat terus kebetulan bertepatan ada lowongan dan melihat ada sepupu yang sukses. Melihat ada sepupu yang sukses kerja di cruise ship di kapal pesiar ini. Ya, gua apply, singkat cerita, awalnya menurut dari kantor ini, wah udah nanti 6 bulan lagi deh. Wah gila, gue bilang lama banget. 6 bulan lagi kira-kira baru dikabarin, baru mau dipanggil gitu. Wah untungnya waktu itu gue belum lepas pekerjaan gue. Jadi gue masih balik lagi kerja. Tapi gue nggak ngerti bagaimana 2 minggu berikutnya tiba-tiba langsung dipanggil. Dipanggil, udah singkat cerita interview dan gue keterima. Sebelum berangkat gue ada training 2,5 bulan. Nah setelah training itu jadi mungkin kayak mau jadi pilot harus ada trainingnya kan, ada sekolahnya. Jadi gue selesai, gue akhirnya berangkat 2004. Ya, itu gue pertama kali berangkat. Dan gue bersyukur, maksudnya dengan semua perjalanan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, gue dulu nggak ngerti gitu ya. Nyokap gue tuh dulu setiap kali gue mau berangkat bekerja, yang mana ini berangkat ke luar negeri, ya maksudnya ya. Jadi nyokap dulu adalah orang yang pertama kali bertobat ya di dalam keluarga kita. Biasanya memang namanya nyokap mama-mama ya kan. Pertama kali duluan ya kan, mama-mama biasanya. Nanti habis mama-mama, habis ibu-ibu baru anak-anaknya, baru terakhir bapak-bapaknya terakhir. Biasanya, nggak semua sih ya kan. Biasanya gitu. Jadi nyokap gue waktu itu sudah kenal gereja Tiberias dan sudah lama sebenarnya beribadah di gereja Tiberias. Bahkan gua pun pernah beberapa kali diajak waktu gua masih kecil, cuman gua nggak nyadar gitu. Dulu pertama kali gua pernah ketemu sama Pak Pariaji dan Ibu Darniati Pariaji, cuman gua nggak nyadar. Gua lihat aja waktu itu ada tante gua yang meninggal dan beliau layani. Cuma sebentar gitu datang ke rumah tante gua, ngurapin ya, doa, dikasih minyak urapan jasadnya karena seperti yang kita sudah sering dengar di Tiberias banyak kesaksian mujizat, bahkan kakeknya El kan juga kan mujizat yang luar biasa. Jasadnya tidak rusak dan awet muda, pakai diurapi dengan minyak urapan. Dan singkat cerita, gue pertama kali lihat Pak Pariaji di situ, baru gue masih kecil banget dan gue masih ingat waktu itu dulu gue suka diajak ibadah di Tiberias Pondok Indah. Dulu di Pondok Indah tuh di daerah Golf Pondok Indah kalau nggak salah. Nah nyokap gue suka bilang begini, ini masih kecil, masih SD nih, ayo ikut mama gereja. Enggak, males gitu kan, gue bilang gitu kan, karena gerejanya Minggu sore juga gitu. Enggak, males besok kan sekolah. Ini gerejanya ada makannya. Makan apa? Gue bilang gitu. Ada nasi goreng. Ya udah ikut. Jadi khas Tiberias itu ya kan, zaman dulu. Pancingannya ada makanannya. Lo mungkin juga pernah makan juga? Dulu di mana? Pizza di Sunter. Oh, di Sunter. Pokoknya dibagiin slice-slice gitu. Wah, rame banget. Ramenya kayaknya ngejar makanan sama mujizat juga mungkin. Oh, jadi itu kisah Kak Jeffrey gara-gara ada nasi goreng. Sampai sekarang favoritnya nasi goreng. Nasi goreng. Oke. Terjawab sudah. Iya, kita paling tahu. karena memang di tim kita pelayanan ini kan emang Yeski yang paling lama bareng pelayanan. Yeski dari berapa lu? Masih ingat nggak? Tahun berapa lu? Kita pelayanan bareng. Sekitar 7 tahun lah, Kak. Berarti 2000 berapa ya? Berapa L? 14.
2014-an lah, 14-15 ya. 14-15 ya? 14-15. Iya, 14-15. Iya betul, sekitar 14-15 ya. Jadi ya kita tahu lah, ya kan nasi goreng emang favorit banget ya. Iya betul. Pakai telur ceplok. Telurnya double. Telurnya double. Dan Tidak pedas. Tidak pedas. Dan apa namanya, emang itu kan juga menu yang paling gampang. Iya. Lu mau kemana nasi goreng Paling aman. paling aman gitu kan, paling gampang juga. Nah kenapa tadi kan Yasin bilang nasi goreng nggak pedas? Karena emang kita ya lama tinggal di Jawa ya, jadinya nggak terlalu familiar dengan yang pedas-pedas gitu kan. Padahal kan kalau orang tahu kan, oh casingnya Manado tapi kok nggak seneng pedas. Tapi ya itulah begitu. Jadi akhirnya gua kerja di cruise ship, kapal pesiar, dan di sana gue banyak ngalamin mujizat Tuhan sebenarnya. Sebenarnya banyak ngalamin pertolongan Tuhan. Karena nyokap tuh selalu setiap kali gue mau berangkat, yang tadi gue bilang, ini bawa minyak urapan. Ini bawa perjamuan kudus. Gue nggak ngerti. Nah. Awalnya bahkan gue berdebat sama nyokap. Akhirnya sampai gue bilang, ya udahlah yang penting nyokap diem Bawa gitu aja ya. deh, yang penting gitu ya. Iya aja gue bilang gitu, masukin ke koper. Pernah satu kali kapal tempat kita kerja itu ada kayak badai Veronica atau apa gitu ya. Itu benar-benar yang selama pengalaman gue itu, waduh, hancur. Semua yang ada di dalam kapal tuh hancur semuanya. Hancur semuanya. Gitu, Iya, karena ya itu tadi angin besar itu ya. Apa kayak Veronica badai itu ya. Dan namanya kapal juga kan istilahnya kelihatannya kalau mungkin di TV ya, atau kita lihat di YouTube atau di mana, kelihatannya jalannya pelan. Tapi enggak, sebenarnya itu cepat, kenceng. Sebenarnya real time-nya itu kenceng itu kapal. Nah, itu bayangin mau menghindarnya itu kan ada perhitungannya si kapten kan, untuk apa misalnya derajat lintang kiri, lintang timur lah apa segala macam. Sementara ini kan juga ngejar kan, gitu jadi mau menghindari kapalnya, otomatis itu, waduh itu udah dari anjungan ya, apa istilahnya anjungan yang atas deck ya, tempatnya kapten itu udah pengumuman, udah kayak ibarat kata kalau kita sering di TV tuh kayak kalau orang siap-siap Mayday apa-apa gitu deh. Iya, jadi penumpang passengers udah siap dikumpulin di starboard side, itu namanya sebelah kanan kapal. Port side gue masih inget. Port side itu sebelah kiri kapal. Udah pakai pelampung semua, baju yang orange itu. Iya, kita udah kayak gitu. Dan luar biasanya, aduh Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan ya. Amin. Nggak kena badainya, tapi bareng dalam udah hancur semua. Iya. Dan yang luar biasanya, ya kalau di atas aja semua dining room, restoran semua hancur, otomatis yang bawah juga, karena kan kita kamar kita di bawah gitu. Pas gue selesai dari kerja itu pulang malam, semuanya pada, waduh lesu, kusut apa semua segala macem, banyak yang apa gitu. Gue buka kamar gue itu nggak kenapa-kenapa. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa loh maksudnya. Dahsyat. Itu iya mungkin. Terus gue renungin gitu ya. Terus gue cerita sama nyokap gue, aduh puji Tuhan. Maksudnya nyokap gue juga, kamu tahu nggak itu karena penyertaan Tuhan. Amin. Itu karena, ya maksudnya iya terima kasih Ma doa-doanya, gue juga bilang gitu. Penyertaan Tuhan, tangan Tuhan luar biasa. Tiba-tiba nyokap nanya, minyak urapan yang Mama kasih mana? Waduh, gue kan udah, waktu itu kan gue kan nggak ini ya, nggak terlalu gimana gitu ya. Minyak nih ada di mana? Waduh di mana ya? Nah gue baru ingat-ingat lagi, nggak taunya apa, di dalam lemari gue taruh paling bawah. Pasti ada. Jadi memang gue percaya, ya firman Tuhan kan juga bilang ya, Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Amin. Dan itu apa ya, maksudnya pengalaman kehidupan kan. Jadi memang penyertaan Tuhan. Nah setelah dari gue nggak di cruise ship lagi, sebenarnya masih di cruise ship, ya cuma di tahun-tahun terakhir gue ketemulah sama Kak Florence gitu. Nah akhirnya diajaklah ke Tiberias. Gitu. Bukan pertama kali juga, karena dulu waktu masih kecil suka diajak nyokap ya. Cuma setelah dewasa gitu ya, diajak sama Kak Florence untuk beribadah. Waktu itu kita ke Balai Sarbini gitu. Tiba-tiba ada pengumuman baptisan selam gitu. Ada dorongan dari dalam hati, dari dalam pokoknya dari dalam diri ya. Mau dibaptis gitu. Nah, waktu itu di Balai Sarbini gue lihat, wah ibadahnya enak banget, dan ya Tuhan jamah ya. Tuhan jamah dan merasa benar-benar hadirat Tuhan, damai sejahtera, dan beda sama ibadah-ibadah yang lain ya. Beda, nggak tahu kenapa beda sama ibadah-ibadah yang lain. Dan gue lihat ada orang-orang yang melayani kan, sebagai pemimpin pujian, sebagai singers. Nah,
Gue lihat mereka, puji Tuhan kayaknya luar biasa ya, mereka bisa nyanyi gitu. Dan gue berpikir, wah mereka bisa nyanyi buat Tuhan gitu. Dulu waktu gue kerja di cruise ship, ada acara ya dari kita, dari kru, itu buat passengers, tamu-tamu yang datang, namanya cruise show. Gitu. Jadi acara penampilan dari kru. Para kru. Nah, di sana gue nyanyi gitu loh. Gitu loh, perwakilan gitu. Dan gue berpikir aja kalau gue bisa nyanyi buat orang, kenapa gue nggak bisa nyanyi buat Tuhan? Amin. Gitu. Amin. Dan itu seiringan gue mau dibaptis. Singkat cerita, gue dibaptis dan gue daftar pelayanan. Dan pelayanan kan tentunya nggak langsung jadi pembicara ya. Jadi ya mulai pelan-pelan ya kan, dari waktu itu melayani daftar pelayanan sebagai singers sesuai dengan kerinduan. Karena Ya kan? bisa nyanyi itu ya. Karena ya puji Tuhan, karena Tuhan kasih talenta bisa nyanyi, dan gue juga rindu juga menyanyi buat Tuhan. Tapi Gitu. denger-denger Kak Jeffrey selain nyanyi bisa ini juga sulap katanya. Nanti mungkin boleh kali. Iya, tampilin sulapnya. iya. Gua bongkar ban juga bisa. Bongkar ban ya, nyemen pasir juga bisa ya. Kenapa sih Kak Yeski dari tadi nanyanya ini ada apa sih, coba Oke, coba lanjut. Jadi Tapi kalau nggak ada ini nggak seru. ini nggak ada seru. Iya. Football. Oh Puter iya, lagi. glory. Oke. ya jadi daftar singer. Daftar singer dan mulai pelayanan. Mulai pelayanan dan di pelayanan di gereja Tiberias, Tuhan semakin membentuk. Tuhan semakin membentuk pribadi gue juga ya, secara khusus di dalam kerohanian, secara pribadi, karakter, perilaku, attitude, semuanya. Dan Tuhan ubahkan itu dengan sangat ajaib, dengan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Benar-benar apa kalau istilahnya orang tuh 180 derajat. 180 derajat. 180 derajat. Gue ketemu sama temen gue di bandara, temen gue tuh sampai kaget, dia nggak percaya kalau gue melayani gitu loh. Iya. Apalagi melayaninya sebagai penyampai firman Iya. Tuhan, Iya. sebagai pembicara, dia nggak percaya, dia lu nggak mungkin, karena dia tahu Iya. dulu kerja sama-sama gitu kan. Mungkin dia tahu kita bagaimana dulu kan. Tapi ya gue bilang iya, ini gue bilang gitu. Ini gue apa adanya, dan gue yang sudah berubah, gue bilang gitu. Amen. Pernah satu kali ketemu di bandara. Jadi gue mau pelayanan ke Manado, karena sampai di sana mau langsung ke tempat pelayanan. Jadi gue dari Jakarta udah siap berangkat pakai jas, pakai dasi. Yeski dulu sering ditinggal. Yeski dulu sering tinggal di Jakarta. Manado ya, sering-sering keluar Iya, kota karena gitu kita ya. lama dulu di Manado. Jadi ketemu di bandara, ini gue harus nyampein ini nih. Ketemu sama temen gue, temen dari masa lalu gitu ya. Tapi tentunya bukan melupakan dia, ya tetap temen-temen dong, ya kan. Dan kita juga sebagai anak Tuhan, hidup kita kan harus jadi saksi. Amin. Hidup kita harus jadi saksi, jadi garam, jadi berkat, jadi terang, ya kan. Dan dari situ dia juga sampai sekarang masih kontak gitu. Bahkan dia kok bisa sih gitu. Gue mau seperti gimana sih lo gitu. Akhirnya kita jadi berbagi sama dia gitu. Karena dia lihat, kok kita bisa seperti itu. Dia bilang sama gue, lu mau jadi apa? Lu pendeta gitu. Lu pendeta, lu mau makan apa? Katanya gitu. Ya makan nasi lah, masa makan batu ya kan. Ya seperti biasa lah, gue bilang gitu. Lu yang bener gitu katanya. Iyalah. Maksudnya gue bilang, ya Tuhan tuh baik. Gue bilang Amin. gitu. Dan lu gak akan pernah bisa ngerti deh. Gua juga pun maksudnya gue nggak ngerti gitu. Tapi Tuhan baik, Tuhan ubahkan hidup gua. Dan walaupun sebenarnya dia mungkin nggak seiman seperti kita gitu ya. Tapi dia ngerti gitu, dia tahu. Kok bisa ya? Gue pengen tahu dong gitu. Gue pengen dong kayak lu, maksudnya dia tuh bingung kenapa kok karena biasanya kalau orang yang kerja di cruise ship, kapal pesiar itu kayak susah lepasnya gitu. Iya. Kok bisa sih begitu? Akhirnya ya gue bilang, ya gue kerja di melayani Tuhan, gue bilang gitu, kerja di kantor juga. Karena dia lihat, keren banget tuh pakai dasi, pakai jas gitu ya. Tapi ya gue melayani Tuhan, gue bilang gitu. Dan sangat bersyukur. Jadi untuk misalnya ada anak-anak muda, ya kan, teman-teman yang di luar sana yang mungkin bingung atau bagaimana, melayani Tuhan adalah hal yang paling indah. Amin. Amin.
Melayani Tuhan hal yang paling indah. Hal yang paling anugerah yang paling luar biasa ya. Bisa melayani Tuhan. Karena hidup cuma sekali, kita harus gunakan kesempatan waktu dengan benar, dengan baik, dan melayani Tuhan itu paling indah. Amin. Ya, bukan berarti kalau misalnya nggak melayani Tuhan juga enggak, tapi gue sampaikan bahwa mungkin anak-anak muda di sana, di luar, atau orang-orang yang rindu mau pelayanan, ambillah keputusan buat melayani Tuhan. Amin. Ya hidup, cari apa lagi sih? Betul. Ya, kan? Udah di zaman akhir kan, udah akhir zaman, jadi ya doalah ya. Kalian kan juga bersyukur kan melayani Tuhan kan, Iya. Puji Tuhan, masih muda-muda, iya itu dia makanya. Jadi layanilah Tuhan ya, selama kita ada waktu, ada kesempatan, dari apapun yang kita bisa, apapun yang kita miliki juga. Oke, terima kasih Kak Thank you. Jeffrey. Terima kasih banget, Kak Jeffrey. Thank you buat jebakannya. Jadi begini ya, kira-kira karena ini kan bisa sampai 4 part kayaknya nih Kak Jeffrey ya. Dan masih Siap. banyak detail-detail yang belum kita ketahui. Dari sampai kita 3 dipilih sama Kak Jeffrey belum diceritain. Nah, mungkin besok-besok bisa cerita ya Kak ya. Siap. Kok sih Itu. kok bisa pilih L gitu Ya, kan? siap, Bisa betul. pilih Mario dan Betul, Yeski. betul, Nah, gitu. betul. Makanya kan nih Yeski, makanya kan sebenarnya kan awalnya kan tadinya rencananya di Turning Point, maksudnya gini, gua tuh mengajak kalian ya kan sebagai maksudnya adik-adik terkasih ya kan, adik-adik rohani terkasih gitu kan, sebagai kebanggaan gua gitu loh maksudnya. Iya dong, dimasuk di YouTube pertama gitu loh maksudnya. Oke. Gitu. Jadi pendeta Jeffrey ini ya menarik kisahnya karena kan dia mengalami putar balik kan banyak banget. Dari tinggal di Jakarta terus kacau-kacau ya kan. Ke Surabaya. Suruh ke Batu. Udah ke Batu. Pindah ke Batu. Dari Batu udah bagus pelayanan Iya, ya kan. iya. Dapat kerjaan di Surabaya. Kacau-kacau lagi. Putar balik lagi jadinya ke Malang ya. Ke Kak, Malang. ya. Ke Malang. kerja Setelah di ada Malang. sakit. Iya, setelah ada sakit. Mm-mm. Terus abis itu ke kapal. Ya. Pesiar, kapal pesiar. Kapal pesiar. Iya. Di kapal pesiar ternyata Tuhan tidak menghendaki Kak Jeffrey di kapal. Ya, kalau menurut ceritanya Iya, begitu iya. ya. Tapi sorry gue potong. Gue percaya bukan kebetulan ya. Ya. Di kapal gue kerja melayani, gue sebagai waiter di restoran, di dining room. Jadi service. Ada dasarnya untuk Ada pelayanan. dasar untuk ya. pelayanan. Gue ngelayanin. Di situ gue Sudah dibentuk dibentuk, loh. Dibentuk, iya loh. Dibentuk. Ngadepin orang tamu yang maunya macem-macem, yang mintanya ini dan itu, yang makannya lama. Iya kan harus sabar. Betul. Jadi dipersiapkan untuk ya melayanin orang lah. Iya. Sampai akhirnya Kak Jeffrey rindu untuk melayani kembali di Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, itu juga bukan kebetulan, kita percaya pasti itu Rencana Tuhan. rencana Tuhan, Iya. kehendak Tuhan Amin. buat Menjadi Kak saksi Jeffrey. juga untuk banyak orang. Betul. Amin. Dan kita pelajari, tadi kita dapat closing statement dari Kak Jeffrey, pelayanan itu adalah Pelayanan itu hal yang paling indah. hal yang paling indah. Dan kita pelayanan nggak harus di gereja ya Kak ya. Iya, Dimanapun kita berada. Dengan apa yang kita bisa, Ha-ha. apa yang kita lakukan segala sesuatu punya seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan. betul. Amin. Betul. Bukan untuk manusia. Berarti gini, gua mau closing, kita bisa lari dari misinya Tuhan, tapi kita nggak bisa lari dari visinya Tuhan. Asik. Sadar. Mantap. Setuju ya? Setuju. Oke, jadi buat teman-teman dimanapun berada, kalau udah tahu salah jalan, jangan lupa putar balik. Putar Yes. balik. Oke, Sama sekali kan? Kak, terakhir. Mau lari sampai kalau udah pernah ditangkap sama Tuhan, mau muter ke dunia manapun, pasti Tuhan tangkap. Immanuel Satu. Keren, emang bener sih. Yes. Nyokap gue bilang begitu dulu. Kamu mau pergi ke ujung dunia manapun, kalau kamu sudah pernah dengar firman Tuhan, pasti Tuhan tangkap kamu. Yes. Dan itu terjadi loh, bener loh. Amin. Itu lagi-lagi ya doa orang tua, nyokap ya. Oh iya, doa ibu sepanjang masa. Sepanjang masa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Jeffrey. Thank you buat so much. sharingnya hari ini. Thank you, Mantap, guys. Keren banget. Tuhan berkati God bless you, Kak. God bless you, God bless you. Thank Woo! you, thank you. Mantap. Everybody has a story, everybody has a turning point.